Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi tentang aplikasi dan teknologi terhadap sumber daya alam dan pelestarian, penggunaan lahan, sumber daya alam, konservasi sumber daya alam, desalinitas dan perubahan cuaca, pertanian dan kehutanan, serta aquakultur. Yang pertama yaitu sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan sumber kekayaan bumi baik biotik atau hayati maupun abiotik atau non-hayati yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya alam merupakan segala isi yang terkandung di dalam biosfer sebagai sumber energi yang potensial. Sumber daya alam merupakan sumber daya yang terbentuk karena kekuatan alami, misalnya tanah, air dan perairan, biota, udara dan ruang, mineral, bentang alam atau landscape, panas bumi dan gas bumi, angin, pasang surut, dan arus laut. Nah, sumber daya alam ini bersifat terbatas. Sumber daya alam dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, yang termasuk ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui yaitu hutan, ikan, tanaman perkebunan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang termasuk ke sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui yaitu mineral, barang tambang seperti batu bara, emas, minyak, dan gas. Upaya pemanfaatan sumber daya alam. Upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan perlu dilengkapi dengan pemahaman dan penguasaan teknik pengelolaan yang tepat. Karenanya penting untuk melakukan pembekalan dan pengayaan ilmu dan teknologi pengelolaan sumber daya alam yang berbasis konservasi terhadap masyarakat. Dengan demikian, dalam pemanfaatan sumber daya alam, masyarakat melakukan aplikasi praktis untuk konservasi lingkungan. Untuk itu perlu dilakukan pembekalan pemahaman yang benar mengenai pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya manfaat dan arti penting konservasi, dan teknik-teknik pengelolaan sumber daya alam yang memungkinkan untuk diterapkan di masyarakat. Asas-asas penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam. Penguasaan dan pengelolaan migas, batu bara, dan sumber kekayaan alam lainnya telah diatur dalam Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara, bahwa pengelolaan harus berpedoman pada asas-asas seperti berikut. Yang pertama yaitu manfaat, keadilan, dan keseimbangan. Yang kedua yaitu keberpihakan kepada kepentingan bangsa. Yang ketiga yaitu partisipatif, transpirasi, dan akuntabilitas. Dan yang keempat itu berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pertanian, kehutanan, dan aquakultur. Yang pertama yaitu pertanian. Pertanian adalah suatu kegiatan pemanfaatan sumber daya hayati di mana manusia sebagai pelaku dan pengolah lahan untuk menghasilkan bahan pangan dan bahan baku industri serta mendapatkan sumber energi yang dibutuhkan dari alam dan lingkungan hidupnya. Dalam literatur lain, pertanian juga disebutkan sebagai suatu proses pengolahan atau pembuatan hasil bahan pangan, ternak, serta produk-produk agroindustri dengan cara memanfaatkan sumber daya tumbuhan dan hewan. Selanjutnya yaitu kehutanan. Hutan merupakan salah satu sumber daya yang bersifat dapat dipulihkan. Oleh karena itu, pengolahannya harus berdasarkan pada prinsip-prinsip sustainable. Nah, dari semua pemanfaatan yang bisa diperoleh dari hutan sebagai sumber daya sekaligus sebagai ekosistem. Dalam rangka mencapai asas kelestarian atau sustainable, laju ekstraksi sumber daya hutan tidak boleh melebihi laju daya pemulihan ekosistem hutan tersebut. Seperti hutan dapat menghasilkan berbagai macam barang dan jasa lingkungan sehingga hutan bersifat multimanfaat. Nah, yang selanjutnya yaitu aquakultur. Aquakultur adalah salah satu sektor yang cukup produktif dan terus berkembang. Produktivitasnya mampu mengimbangi kebutuhan pangan manusia, seperti salah satunya yaitu ikan air tawar yang terus dikembangkan di Indonesia, yaitu ikan mas. Ikan mas atau dengan nama latinnya Cyprinus carpio merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang sangat populer di masyarakat.
Nah, desalinasi ini dapat kita katakan bahwa suatu proses memisahkan air garam dengan air bersih yang dapat kita gunakan sehari-hari dan dapat kita minum, di mana TDS-nya itu lebih rendah dari sebelumnya. Nah, desalinasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, desalinasi tenal, yang dimana menggunakan uap panas untuk memisahkan air bersih dengan air garam. Lalu yang kedua yaitu desalinasi membran, atau dengan menggunakan tenaga tinggi dari pompa listrik untuk memisahkan air bersih dengan air laut atau air payau. Proses destilasi ini meniru siklus air alami, di mana larutan garam itu dipanaskan lalu menghasilkan uap air, kemudian air tersebut akan dikondensasikan menjadi air tawar. Nah, proses ini termasuk ke dalam tipe MSD, MED, dan VC. Nah, pada saat ini 25% kapasitas desalinasi dunia itu berbasis MSF. Namun, teknologi destilasi lainnya seperti MED dan VC itu meningkat pesat, sehingga dapat diantisipasikan akan berperan penting di masa yang akan datang. Sebab MSD dan VC akan lebih dipahami dan diterima oleh seluruh dunia, di mana proses ini akan membutuhkan energi termal atau mekanisme dalam menggunakan uap air. Nah, pada akhirnya teknologi inilah yang sangat unggul dan disukai oleh masyarakat dunia. 3. Yang pertama yaitu sejumlah besar gas panas itu akan diemisikan dari konsumsi energi yang intensif. Lalu yang kedua yaitu limbah konsentrasinya brand dengan jumlah yang besar dan temperatur yang tinggi. Lalu yang ketiga yaitu limbah bahan kimia yang digunakan pada proses treatment, di mana seluruh proses desalinasi ini membutuhkan sejumlah energi yang intensif, di mana hasilnya itu sejumlah besar emisi yang gas rumah kaca seperti CO, CO2, NO, N2, dan SO2, di mana jumlah CO2-nya itu akan diemisikan diperkirakan sebesar 25 kg per meter. Perubahan cuaca. Cuaca merupakan keadaan cuaca pada udara. Perubahan cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Nah, cuaca ini terbentuk dari gabungan unsur cuaca dengan jangka waktu cuaca itu bisa dalam beberapa jam saja. Misalnya pada pagi hari, siang hari, sore hari, maupun malam hari. Nah, dalam keadaannya itu bisa berbeda-beda pada setiap tempat serta setiap jamnya. Nah, perubahan cuaca ini sangat dipengaruhi oleh kecepatan angin, perubahan tekanan sebagian uap air di udara yang berhubungan dengan perubahan suhu dan curah hujan. Penggunaan lahan. Lahan ialah bagian dari bentang alam atau landscape yang mencakup pengertian dari lingkungan fisik termasuk iklim, topografi atau relief, hidrologi, bahkan keadaan vegetasi alami atau natural vegetation yang semuanya secara potensial akan berpengaruh terhadap penggunaan lahan. Lahan memiliki sifat atau karakteristik yang spesifik. Setiap lahan yang terbentang di permukaan bumi memiliki peruntukannya masing-masing, seperti untuk lahan pertanian dan juga lahan yang bukan pertanian. Perencanaan penggunaan lahan merupakan pemahaman dasar yang telah dibuat oleh kelompok kerja terpadu perencanaan penggunaan lahan. Pemanfaatan lahan diartikan sebagai setiap bentuk intervensi atau campur tangan manusia terhadap lahan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik material maupun spiritual. Perencanaan penggunaan lahan dapat dipahami sebagai instrumen dari kerjasama teknis yang digunakan, yaitu yang pertama ada pengelolaan sumber daya, yang kedua kompatibel dengan sumber daya dan agroforestry, yang ketiga ada manajemen perlindungan alam, yang keempat ada pembangunan daerah pedesaan, yang kelima dukungan masyarakat dan pembangunan desa, dan yang keenam konsultasi pemerintah. Perencanaan penggunaan lahan dalam kerjasama teknis adalah proses berulang-ulang yang didasarkan pada kesepakatan semua peserta. Hal ini bertujuan untuk mengambil keputusan dalam bentuk penggunaan lahan berkelanjutan di daerah pedesaan dan inisiasi tindakan yang tepat untuk implementasi dan pemantauan. Pada hakikatnya, pemanfaatan lahan adalah untuk suatu peruntukan tertentu. Permasalahan yang mungkin timbul dalam perencanaan penggunaan lahan adalah permasalahan kecocokan lahan terhadap suatu peruntukan tertentu.
Kesesuaian suatu lahan sangat ditentukan oleh faktor lingkungan seperti kelerengan, iklim, jenis tanah, batuan, tutup lahan, satwa liar, hidrologi, dan sebagainya. Hal terpenting dalam suatu perencanaan tata guna lahan adalah usulan lokasi serta tujuan pembentukannya. Materi selanjutnya adalah konservasi sumber daya alam. Nah, materi ini terdiri dari 3 subbab. Yang pertama yaitu konsep konservasi sumber daya alam, yang kedua tujuan konservasi sumber daya alam, dan yang ketiga cara-cara konservasi sumber daya alam. Konsep konservasi sumber daya alam. Nah, ini terdiri dari 2 pengertian. Yang pertama yaitu konservasi, yang kedua adalah sumber daya alam. Konservasi adalah suatu kegiatan yang meliputi pengelolaan, pemanfaatan, dan juga perlindungan sumber daya hutan, air, maupun tanah yang dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan dengan tetap meningkatkan keanekaragaman dan juga nilainya. Sedangkan sumber daya alam adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri dari sumber daya hayati maupun non-hayati yang membentuk kesatuan ekosistem. Selanjutnya adalah tujuan konservasi sumber daya alam. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990, tujuan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yaitu mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistem sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia. Tindakan konservasi mengandung tujuan. Yang pertama yaitu preservasi, artinya proteksi atau perlindungan sumber daya alam terhadap eksploitasi komersial. Yang kedua pemulihan atau restorasi, ketiga penggunaan yang seefisien mungkin, keempat penggunaan kembali, kelima mencarikan pengganti sumber daya alam yang sepadan, keenam penentuan lokasi tepat guna, dan yang ketujuh yaitu integrasi. Integrasi diartikan bahwa dalam pengelolaan sumber daya alam harus diperbantukan dengan berbagai kepentingan sehingga tidak menimbulkan keborosan ataupun merugikan yang lainnya. Cara-cara konservasi sumber daya alam. Klasifikasi sumber daya alam dibedakan menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Konservasi sumber daya alam hayati dilakukan untuk mencegah kepunahan terhadap spesies tertentu. Konservasi sumber daya alam hayati dibedakan menjadi 2, yaitu konservasi in situ dan konservasi ex situ. Konservasi in situ adalah konservasi sumber daya hayati yang dilakukan dengan mengalokasikan suatu kawasan sebagai kawasan yang dilindungi. Contohnya Suaka Marga Satwa dan juga cagar alam. Sedangkan konservasi ex situ adalah konservasi yang dilakukan di luar habitat aslinya, misalnya kebun raya, taman hutan raya, dan juga kebun binatang.